Layanannya ada, profesionalnya juga ada, tapi orang nggak mau mengakses karena stigma. Jadi sebetulnya orang pada saat dia sudah sampai ke titik di mana dia ngerasa bahwa dia ingin bunuh diri, Mm-mm. itu udah ada tanda dan gelagatnya. Jangan pernah saingan susah. Salam damai jiwa, selamat datang kembali di Itu Damai Jiwa, podcast persembahan RSK Jiwa Dharma Wangsa. Nah, Sobat Damai Jiwa, seperti di episode sebelumnya kan kita sudah banyak ngobrol nih tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa aja sih yang bikin sampai orang ingin bunuh diri, terus juga tentang stigma-stigma negatif, ya. Tadi kita juga udah sempat membahas itu sedikit gitu ya, tentang misalnya tentang stigma negatif religius gitu ya. Oh, kamu kurang berdoa nih gitu ya, kamu tidak dekat sama Tuhan, kamu kurang bersyukur gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas hal-hal apa lagi sih yang bisa yang berhubungan dengan bunuh diri, seperti misalnya pendampingan, ciri-cirinya seperti apa gitu, supaya jangan sampai kita kehilangan momen atau kita jadi nggak terlalu peka nih sebenarnya sama apa yang terjadi gitu ya. Kita ya mungkin sih kalau membahas bunuh diri aja bisa 20-30 menit mah nggak cukup ya, tapi seenggak-enggaknya kita mau coba yang terbaik. Kalau memang misalnya sudah bisa membaca tanda-tanda ini dan tidak menghakimi, kayaknya kita sudah punya langkah yang cukup bagus ya dok ya, untuk membuat orang mengakses layanan yang ada gitu. Karena yang paling sulit sebenarnya adalah stigmanya sih kalau soal bunuh diri ini. Layanannya ada, profesionalnya juga ada, tapi orang nggak mau mengakses karena stigma. Merasa enggak gitu ya. Saya kayaknya nggak butuh bantuan deh. Saya kurang bersyukur aja kali, saya kurang religius aja kali. Nah itu yang bikin sulit sih sebenarnya ya. Jadi di episode ini kita coba gali lebih dalam lagi ya. Kita Nih, kali lebih dalam lagi. inti dari semuanya apa, saya? Coba kita lihat kayaknya tanda-tanda apa aja sih yang pernah kita, yang mungkin selama ini ada, tapi kita orangnya amit-amit udah kejadian meninggal dulu baru kita, oh tanda-tandanya tuh udah ada tuh, ini tuh, itu tuh, dan segala macam. Nah, kayaknya sebaiknya Dokter Aswin ya jelaskan dok tentang tanda-tanda apa aja sih ketika seseorang tuh ingin suicide. Secara sederhana, apa yang bisa kita nih sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai keluarga, kalau dia sudah melakukan ini, mengatakan hal ini, nah tanda-tandanya itu dia udah mau bunuh diri dok gitu. Jadi sebetulnya orang pada saat dia sudah sampai ke titik di mana dia ngerasa bahwa dia ingin bunuh diri, Mm-mm. itu udah ada tanda dan gelagatnya, saya. Gitu. Hmm. Kalau kita mengerti mengenai tanda dan gejala itu, kita bisa aware gitu. Tapi kalau kita tidak memahami itu, ya itu gejala itu lewat aja. Tanda itu lewat aja di mata Awareness kita. itu lumayan untuk prevensi juga ya dok ya, Iya, justru itu setidak-tidaknya. maksudnya, biar dia nggak Mhm. sampai bunuh diri ya. Mhm. Nah, jadi sebetulnya tanda dan gelagat itu saya membaginya jadi dua ya. Ada tanda keras dan ada tanda lembut Oke. ya untuk orang bunuh diri. Mhm. Tanda keras itu apa? Tanda keras yang pertama adalah dia mengakui bahwa saya ada ide dan mau bunuh diri. Itu tanda keras pertama tuh. Nah, Jadi kalau sering orang kita sudah dengar ya ngomong dok ya. begitu, ya kita nggak boleh main-main. Ya, Tuh udah red tanda flags lah buat keras. kita tuh. Iya, tuh alarmnya udah bunyi kencang gitu ya, bahwa ups ini sudah serius gitu. Gitu. Yang kedua adalah dia menyatakan saya akan bunuh diri. Ya, jadi udah ada bukan hanya ide tapi sudah ada niatnya. Berarti itu juga tanda yang harus Ya, saya sampai diwaspadai. ingat waktu itu dok ada klien saya yang juga pasiennya Dokter Aswin, yang dia bilang gini, Mbak Zoya, saya mau say goodbye ya sama Dokter Aswin juga bulan depan. Let's say misalnya bulan Agustus bulan depan, saya akan mati ya, saya akan bunuh diri ya. Saya nggak akan ketemu lagi. Jadi dia tulis lah surat-surat semua karena pada tanggal sekian ini sekian dia merasa oke, aku harus ending my life tanggal segitu gitu. Itu berarti salah satu ini keras ya dok ya. Iya, dia menyatakan juga, bukan menyatakan, dia sudah mencari caranya. Dia sudah Iya, searching. ya kayak gini udah tahu mau Ya, apa gitu ya. ya. Cara mati yang paling enak yang mana misalnya gitu. Nah, Hmm, itu pun itu tanda keras. iya Berarti iya. dia sudah mencari caranya. Sedang mempertimbangkan cara yang paling cocok dengan dia Mm-mm. gitu, ya.
itu tanda keras bahwa orang sudah mau bunuh diri ya. Dia sudah menulis surat perpisahan Ah. ya. Oke, saya kalau kalian membaca surat ini saya sudah tidak ada. Saya mohon maaf dan kalian jangan menyalahkan diri kalian sendiri dan segala macam tuh biasanya gitu ya. Nah, kalau sudah menulis itu, ya itu dia sudah mempersiapkan bahkan akan terjadi sesudahnya berarti gitu kira-kira ya. Itu juga tanda keras ya. Satu lagi adalah sudah membagikan barang milik. Oh, oke. Biasanya barang-barang kesayangan dia udah mulai kasih ke orang-orang Iya, gitu ya. iya saya inget banget lagi ada beberapa yang kenapa tiba-tiba dikasih buat kenang-kenangan Mbak Zoya. Kamu mau pergi ke luar negeri, mau pindah? Enggak, kan saya udah bilang tanggal sekian saya akan bunuh diri. Waduh. Dan satu lagi yang kita juga perlu waspadai adalah kalau ada mood swing yang ekstrim. Ini biasanya pada bipolar nih, ya. Kenapa itu jadi tanda keras? Karena gini, orang kalau dengan kondisi bipolar itu, kalau dia lagi manic kan dia happy, tapi dia bisa swing kemudian, jadi sangat rendah. Dan perubahan yang sangat drastis ini, itu yang memudahkan mereka untuk akhirnya bunuh diri. Karena pernah ngerasain yang sangat enak, tapi kemudian ngerasakan yang sangat tidak enak. Mereka biasanya juga agak sulit untuk pengobatan, especially sedang dalam episode manik ya dok ya. Ya, Jadi begitu ekstrim jatuhnya tuh berasa kayak jatuh dari lantai berapa gitu ya mereka suka bilang. Ya. betul. Terus ada juga tapi tanda lembut untuk mereka mau bunuh diri. Tanda lembut nih berarti kita perlu waspada, tapi belum mendesak kira-kira gitu. Tapi kita sudah harus waspada. Kalau tadi tanda keras kan kita harus waspada dan ini sudah mendesak untuk diintervensi nih. Diintervensi ya. Gitu ya. Nah, kalau tanda lembutnya tuh apa saja? Bahwa dia sudah pernah ada riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya. Nah, di antara saya sama teman-teman sejawat saya nih ada perdebatan yang cukup hangat mengenai riwayat percobaan bunuh diri mau dianggap sebagai tanda keras atau tanda lembut. Bisa dua-duanya gitu. Ya semua Bisa semua punya dua-duanya, Dok. sudut pandang masing-masing gitu kira-kira ya. Tapi kalau saya akhirnya menganggap gini, pokoknya kalau sudah ada ini ya kita harus lebih waspada aja gitu kira-kira ya. Mau berdebat mengenai lembut apa enggak, tapi ya kita harus waspada tetap ya. Kita juga harus waspada kalau dia menyatakan bahwa dia punya masalah finansial yang serius. Oh iya itu masalah finansial tadi ya. Ya, sebetulnya kan kalau kita lagi wawancara sama pasien depresi, ini semua tanda-tanda ini kan berlewatan aja gitu ya, melesat di depan kita gitu. Masalahnya Iya kita lagi, peka iya apa lagi. enggak gitu kan. Benar. Terus berikutnya adalah masalah cinta atau relation yang serius. Ya. Ya minimal dipersepsi sama orang itu sebagai sesuatu yang sangat dalam dan Iya. menyakitkan. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh baru sebulan, baru setahun. Iya nggak bisa juga ya. Kalau dia sudah mempersepsikan sebagai sesuatu yang dalam dan sangat bermakna, wah repot tuh. Ya. This is the story of Romeo and Juliet actually. Oh, so true. Iya lagi, bener banget Iya Romeo and kan? Juliet. Iya. Masalah relation dan akhirnya memilih mati sama. Menikmati bersama aja deh gitu. Gitu. Kesepian, isolasi, menarik diri itu juga tanda bahaya walaupun tanda lembut ya, Iya. masih tanda lembut ya. Ya itu yang sering terjadi pada orang yang dibully, terisolasi atau dia sendiri menarik diri gitu ya. Dan merasa kesepian karena nggak punya teman. Nah, itu yang biasanya mendasari ya. Terus kemudian penyalahgunaan saat yang sudah lama, Iya. yaitu Melarikan jelas dari realitas ya, lah. dari situasi dan penderitaan ya. Atau dia sudah merasa tidak ada harapan lagi. Nah, kalau pasien sudah ngomong gitu, kita sudah mulai harus waspada sebetulnya. Atau Capek lah, saya gini-gini terus. ya, betul ya. Mau apa lagi sih? Nah, itu udah Ya. tanda-tanda. Dan ada juga yang begini, saya tuh udah jadi beban terlalu berat buat keluarga saya. Mereka sudah menderita karena saya gitu. Itu juga sebetulnya kita harus waspada. Tapi itu masih dianggapnya masih tanda lembut ya. Karena baru merasa tapi belum ada intensinya kira-kira begitu. Kalau tanda keras itu kan sudah ada intensinya, sudah menyiapkan segalanya gitu. Ya. Nah, itu tanda-tanda yang sebetulnya sebaiknya disadari. Bukan hanya oleh kita saja, tapi buat semua.
Karena bisa saja itu terjadi di dalam keluarga kita. Misalnya kita ngelihat, nah itu kan suka jadi penyesalan ya. Padahal tanda-tanda itu udah ada loh di depan kita. Tapi kalau kita Iya, nggak kita entah nggak tidak lihat ya. menyadarinya Aduh, what if gitu ya, kan sedih ya atau dok ya. tidak menanggapinya dengan serius gitu. Ini kayaknya hanya hanya apa gejolak sesaat saja misalnya gitu. Saya jadi ingat dalam buku The Psychology of Suicide dok, gitu ada satu pernyataan yang dibilang ada kan yang namanya suicide yang benar-benar langsung yang tanda-tanda keras itu tadi dia nggak pakai A B C D E F G langsung drug bunuh diri udah gitu kayak ya udah niat banget udah tahu banget berhasil gitu. Ya, Lalu ada yang namanya suicide attempt gitu di mana dia sebenarnya masih mencoba mencari perhatian dalam arti kayak ayo nih kamu akan perhatiin aku nggak nih aku masih mau ini nih sih masih mau saya hidup tapi aku juga udah mulai capek nih jadi kayak bener-bener udah berkali-kali dia mencoba ngasih tanda ini tapi nggak ada peka-peka juga ini juga agak-agak bahaya karena ada banyak keluarga sama temen yang dia udah biasa lah minta izin lah mau pergi minta izin lah mau mau apa mau meninggal lalu ngasih surat-surat udah biasa nih udah biasa terus kali ini kejadian beneran gitu. ya. Itu sebetulnya kan cry for help, Cry for help, true. ya. Masalahnya ditanggapi apa enggak? Dapat Mm-mm, tanggapan mm. apa enggak? Iya. Kalau enggak, ya akhirnya menjadi Dan kalau tanggapannya juga galak kayak, ngapain sih emang nggak bersyukur banget kamu hidup kamu udah baik-baik aja gitu loh. ya, Repot juga tuh dok. ya. Nah, selain kita mengenali tanda-tanda gelagat itu tadi ya. Nah, sebenarnya kita juga mesti mengerti dari sisi si penderita sendiri, sebetulnya tuh ada dua faktor yang akan mempengaruhi dia bunuh diri apa enggak. Yep. Ya, ada faktor yang mendorong dia untuk mati, dan ada yang faktor yang mendorong dia untuk tetap hidup. Iya Nah, benar-benar. itu juga kita perlu Cukup menyadarinya. krusial nih. Iya, dan itu bisa menjadi poin kita untuk membantu dia nantinya. Iya. Saya kasih contoh ya. Faktor yang mendorong seseorang untuk tetap Hidup. hidup itu adalah dia punya naluri bertahan hidup sebetulnya kan. Iya. Itu satu. Oke. Tapi biasanya itu sudah mulai turun karena dia sudah Karena capek biasanya capek, dok. sudah lama ya. Nah, tapi membantu dia untuk bahwa dia masih punya alasan untuk hidup ya, masih punya tujuan untuk hidup itu perlu sebetulnya. Jadi ada kasus di mana seorang pasien ini dia sudah cari pertolongan kemana-mana, semua obat dia sudah coba, tapi ujung-ujungnya dia tidak pernah minum obatnya dengan teratur dan akhirnya mencoba bunuh. Kemudian waktu itu terus datang ke praktek saya, ngobrol gitu. Pas saya ngobrol sama orang ini, di tengah dia lagi depresi, tapi kadang-kadang tuh dia masih bisa ngelucu gitu. Ya, terus saya Even bilang, it's a dark joke iya sometimes. dark joke kadang-kadang. Tapi itu tipenya yang dia ngelucu tapi mukanya lempeng aja gitu. Kita yang ketawa dia lempeng, tapi saya tahu dia menikmatinya sebetulnya gitu. Terus Masih ada harapan lah ya. ya, terus akhirnya saya bilang, kamu ini tuh sebetulnya punya bakat buat jadi Komedian. standing comedian loh mungkin nih ya. Kamu lucu gitu. Even kamu lagi depresi aja kamu masih bisa lucu nih saya bilang gitu ya. Terus dia kayak tersadar gitu. Sebetulnya itu memang salah satu mimpi saya dok dia bilang gitu. Tapi kayaknya nggak direstui orang tuanya nih waktu itu kalau saya nggak salah ingat gitu. Terus tapi kebetulan orang tuanya ada di situ salah satunya. Terus akhirnya saya bilang sama pasien ini bahwa eh, jangan-jangan sebetulnya itu yang harusnya kamu lakukan. Jadi kenapa nggak pursue menjadi comedian ya yang kamu suka dan kamu bisa bikin orang bahagia orang banyak ketawa dan segala macam. Terus dia mulai kayak tersadar gitu. Iya, belum kepikir ya gitu ya. Nah, di situ terus saya mulai melihat dia mulai menemukan alasan alasan untuk hidup dan tujuan hidupnya Oh, thank God. gitu. Nah, eh, sejauh ini dia menjalani pengobatannya mulai teratur, minum obatnya mulai benar gitu. Nah, itu saya bisa melihat bahwa ternyata pada saat seseorang menemukan tujuan dan alasan untuk hidup, nah dia mulai bisa bergerak lagi. Iya, challenging ya sebenarnya menemukan alasan untuk hidupnya itu. Ya, Kayak saya ingat waktu kejadian Robin Williams meninggal dunia
karena suicide kan, waktu itu karena depresinya gitu. Itu kan seluruh dunia tuh shock banget karena ngerasa kayak Robin Williams gitu loh. He's so funny, so talented gitu ya. Jadi ya memang depresi itu real gitu. Bunuh diri itu kan berarti untuk orang seperti dia dengan kecerdasan yang dia miliki, dengan semua talenta yang dia punya, dia dan menghibur orang banyak sekali. Dia kan lucu banget, saya ingat dari zaman dahulu kala, nggak tahu ya kalau pada tahunnya Nano Nano kan dia yang suka ngomong gitu Iya, ya. iya. Apa Mark and Mindy gitu ya. Eh, itu kebayangkan lucu banget gitu ya, dia semua karya-karyanya itu banyak banget, keren-keren lagi gitu. Tapi kok dia bunuh diri? Nah kan gitu ya, karena dia udah merasa mungkin ya seperti yang dokter Aswin bilang tadi di episode sebelumnya, sudah mencoba segala cara dan bahkan sudah memberi tanda-tanda mungkin kepada teman-temannya, kepada keluarganya, tapi semua orang berpikir dia akan baik-baik aja lah, orang dia ketawa terus. Kan ada banyak orang gini, ah nggak kelihatan depresi. Emang yang kelihatan depresi tuh kayak gimana sih? Gitu kan ya. Nggak kelihatan sedih, kayaknya nggak kelihatan kayak orang mau bunuh diri. Aduh, nggak ada yang pernah tahu sih hati orang kayak gimana, Dok. Sebenarnya saya pernah nonton itu, kayak biografinya Robin Williams gitu. Di situ sih dinyatakan bahwa emang dia sebetulnya punya kondisi bipolar ya sebetulnya. Iya. Jadi itu Robin Williams itu menurut saya cukup menarik. Jadi rupanya dia bisa memicu maniknya. Makanya kalau dia mau tampil Di di ini manic ya. di panggung, harus tampil di TV gitu, dia bisa sangat kelihatan sangat lucu. Itu kan dia memicu maniknya berarti. Bisa memicu maniknya. Padahal kalau kesaksian dari keluarganya, dia kalau di rumah itu dia katanya diem aja, nggak pernah ngomong sama keluarganya gitu ya. Dan katanya di saat-saat terakhir sebelum dia bunuh diri, katanya dia memutuskan untuk tidak minum obat, kalau saya nggak salah ingat tuh. Kesaksian dari keluarganya, dia tidak mau minum obat lagi. Ya terus udah itu Going terus, down iya, pasti. crash terus gitu. eh Ya, dan mungkin sayangnya orang-orang sekitarnya mungkin nggak terlalu ngeh mengenai tanda-tanda keras dan tanda lembut itu ya. Iya. Jadi akhirnya dia melakukan itu ya sebetulnya. Oh, that's sad. Masih perlu punya Faktor hidup tujuan ya. dan alasan hidup. Yang bisa menolong juga adalah rasa cintanya pada orang-orang sekitarnya. Hmm. Jadi kadang-kadang ada orang udah mau bunuh diri, pada mikir gini, dok kalau saya bunuh diri, ibu saya ntar siapa yang ngurusin? Itu rasa cinta yang mencegah dia untuk mau bunuh diri, karena dia masih punya rasa cinta yang besar buat anggota keluarganya misalnya. Or klien pasien kita itu, Dok, yang kucing saya nanti gimana ya Iya, kalau saya nggak ada kucing ya ya. kan. Saya bilang nggak apa-apa, hidup untuk si Boy. Dia nama kucingnya si Boy kebetulan. Iya, betul. Nah, itu bisa menjadi faktor yang bisa kita gunakan untuk sebetulnya membantu dia untuk Punya tidak, alasan untuk hidup itu ya ya, tadi punya ya, alasan Dok untuk ya. hidup ya, Pendorong, bahwa faktor pendorong hidup. dia masih cinta sama orang-orang di sekitarnya gitu. Mm-mm. Ya. Dan kadang-kadang mereka juga punya kekhawatiran dampaknya gimana Iya. sama orang-orang yang dia tinggalkan. Bahwa mungkin saja bahwa anggota keluarganya itu harus hidup dalam rasa bersalah, bahwa mereka kok tidak berhasil mencegah dia bunuh diri dan segala macam. Iya lagi. Ya. Nah, tapi itu hal yang bagus sebetulnya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk membantu dia untuk tidak melanjutkan dorongannya untuk bunuh diri. Dan kadang-kadang ada yang pasien juga masih ngomong gini, saya masih takut dosa dok, katanya gitu. Iya, Walaupun betul. idenya udah ada, Nggak ada. tapi dia bilang, tapi enggak lah, saya takut dok dosa, katanya gitu. Iya, ada yang bilang gini, saya takut dosa, Dok. Saya takut ini, Mbak Zoya, aku takut dosa sama takut sakit. Jadi nggak deh, tahan lagi gitu. Ya, ya itu ya di satu sisi bisa berguna untuk kita menolong dia untuk dia bisa lebih, Have a reason to live. iya gitu. Tapi di satu sisi ada juga faktor-faktor yang memang mendorong dia untuk akhirnya Mengakhiri hidupnya. lebih baik mana gitu ya sebetulnya ya. Apa aja itu? Ya pertama adalah gangguan mental yang dia rasakan. Kalau itu tidak dapat pertolongan, ya dia makin lama makin depres. Ya logis saja. Saya bukan membenarkan, tapi maksudnya kita jadi bisa mengerti kenapa dia jadi punya pikiran buat mati, ya. Iya. Dan biasanya penderitaan mental atau nyeri psikologis yang tidak tertahankan, ya. Misalnya
dia didera oleh rasa bersalah yang luar biasa yang dia tidak bisa terima, tidak bisa menemukan jalan keluarnya, itu bisa menjadi faktor yang mendorong dia untuk bunuh diri. Ya ada. Biasanya guilt tuh salah Oh, satunya, baru mau bilang iya. gitu. Paling berat itu Iya, ngejar-ngejar gitu, guilt. Sama kalau ini apa mereka-mereka yang menderita apa masalah mental, misalnya kepalanya berisik atau ada suara yang membisikkan. Nih kalau ada orang di luar sana ya kita dengar suara misalnya apa lo genderang lah, kenceng apa, orang ribut apa segala macem, kita kan bisa pakai earplug, kita tutup gini udah kelar. Terus pakai apa sih noise cancellation lah sekarang ya mudah sekali teknologi. Tapi kalau dia yang di sini yang berisik di sininya, dia mau ngapain? Dia mau tutup juga badannya, dia mau ini segala macam. Dia masih tetap ngedenger dan itu yang bikin mereka kayak mati aja dia, aku udah nggak sanggup nih dengerin ini. Terus suara-suara yang berisik dan gak jelas apa ini terus kan. Bayangkan secara konstan ada suara-suara itu terus gitu. ya. Lelah. Contoh lain misalnya begini, misalnya dia profesinya adalah pemusik, Mm-mm. tapi kemudian dia kecelakaan, cedera, dan tangan yang dia pakai misalnya buat bermain musik itu damage, ya, cedera parah dan nggak bisa pulih, itu pukulan yang besar. Atlet Itu juga ketika cedera berat sekali kan betul, karena mengandalkan fisik betul, gitu. di Kita end of it. kadang-kadang nggak cuma nganggap ya cedera parah itu sebetulnya Oh, goncangan it's their besar, life. ya goncangan psikologik yang besar buat buat atlet yang Seseorang. memang dia cedera yang serius, gitu ya. Jadi perjuangannya bukan perjuangan pulih fisik aja, itu sebenarnya perjuangan pulih mental Pulih juga mental. sebetulnya. Ya. Betul-betul. Merasakan kelelahan yang terlalu panjang, Hmm, itu juga bisa. Ya, tadi kita udah ya. cukup bahas ya bahwa sesuatu yang eh, terlalu panjang penderitaannya ya akhirnya dia kehabisan tenaga untuk bertahan. Nggak ada energi daripada awalnya aja, apalagi terus mau berjuang ya dok. Ya. Yang bahaya juga adalah kalau dia kehilangan alasan dan tujuan untuk hidup. Ah, ya. Saya ada kasus yang cukup menarik buat ini anak hanya tinggal punya ibu, ibunya eh, sakit keras, cancer. Si anak ini tuh eh, berpikirnya sudah gini, nanti kalau ibu saya udah nggak ada, saya juga nggak punya alasan lagi buat hidup, Oh, gitu. Karena dia sebagai anak yang sangat sayang sama ibunya, dia tuh ngurusin juga ya dok. betul sangat ngurusin ibunya dan eh, dia bilang begini sama saya, dok, buat saya itu berat dok, ngelihat ibu saya makin lama makin mundur, dokter bilang terus nggak ada harapan lagi. Ada. Ngelihat wajah ibu saya itu saya hancur, dia bilang gitu. Terus jadi kan mereka hanya menunggu waktu nih sebetulnya, ya. Terus kemudian yang dibilang lagi, yang menyakitkan saya adalah terus eh, banyak berita menawarkan dok tentang terapi alternatif dan segala macam, which is Tempo. kita juga nggak tahu nih terapi bener Apa? apa enggak, ada logika Valid. medisnya apa Mm-mm, enggak gitu mm-mm. ya. Apakah ini akan memberikan hasil yang Sesuai apa sesuai apa enggak? enggak, dan harganya dok, dibilang harganya juga nggak murah-murah itu, gitu. Nah jadi eh, kadang-kadang mesti bilang sama ibunya bahwa ini kayaknya nggak bener deh terapi yang ini gitu. Terus menghancurkan harapan ibunya itu berat dia bilang, gitu ya. Dan atau misalnya mereka nggak punya dana yang cukup untuk itu, untuk yang terapi-terapi yang kadang-kadang juga mahal banget gitu. Nah itu juga berat tuh. Dan dia berpikir saya nggak ngerti nih, ntar kalau saya apa ibu saya nggak ada, apalagi alasan saya buat hidup. Hmm. Itu real case, ya. Itu sebuah contoh. Terus tidak merasa dirinya berharga lagi, Hmm. ya. Jadi no one loves me. Kalau saya nggak ada juga, kayaknya nggak ada yang sedih untuk ini. Oh ya sering banget lagi begitu. Ya, itu banyak tuh kan kita temui ya dalam praktek Nggak ada ya. yang nggak akan merasa kehilangan kalau aku pergi gitu. Untuk orang-orang yang ngerasa bahwa dia butuh cinta dalam jumlah yang besar, kalau dia ngerasa tidak dicintai lagi, Berat.
Itu juga hantaman besar dan bisa membuat dia kehilangan alasan untuk hidup. Ada juga yang takut mengecewakan keluarga lebih jauh lagi. Ini ada contoh kasus yang buat saya juga membekas ya di hati saya. Jadi ada anak dia depresi, terus karena depresinya prestasinya jadi buruk kan, orang tuanya marah, dan akhirnya ibunya sih lebih akomodatif. Jadi maksudnya masih bisa mengerti kenapa dia mundur karena dia cerita bahwa saya ini depresi gitu. Terus kemudian dia juga bilang sama ibunya bahwa saya tuh sebetulnya udah berpikir untuk mati Oh, gitu. Ibunya takut kan. Terus eh, kasih tahu suaminya. Reaksi suaminya, itu anak kalau saya sampai ketemu ya saya akan goblin ya dia tuh ya. aduh. Jadi Tidak empati lagi ya. Kenapa ya orang sering berpikir kalau nggak berempati itu bisa menyelamatkan loh. iya, padahal Bingung empati itu loh. bisa menyelamatkan ya gitu ya. Empati yang bisa Itu menyelamatkan langkah bukannya. pertamanya sebetulnya. Nah, itu real case yang memang terjadi ya. Dia takut bahwa ntar eh, keluarganya ngelihat nilainya jelek terus makin mengecewakan lagi, ya udah deh mendingan saya Sekalian aja mati. udah. Itu real case ya. Atau dia merasa udah tidak ada harapan lagi. Ya sudah, itu biasanya gongnya di situ. Kalau dia nggak punya harapan lagi ya rasanya sudah selesai semuanya gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang mendorong orang untuk pengen mati gitu. Nah, kalau kita menyadari itu ya harusnya kita bisa lebih waspada. Nah, faktor-faktor itu tuh bisa kita manipulasi. Bagaimana kita mendorong orang untuk tetap hidup dengan faktor yang tadi, Iya. ya, dan juga menyadari kalau dia udah punya faktor-faktor yang mendorong dia untuk mati, kita harus juga mengusahakan prevensinya tentu saja, gitu. Ya, nah itu pengetahuan-pengetahuan yang penting sebetulnya. Jadi orang yang di sekitar orang yang sedang depresi dan membunuh itu bisa mengenali dan kemudian bisa juga mencoba mencegah atau paling nggak mencari pertolongan sebelum terlambat lah, kira-kira begitu ya. Nah, Zoya bisa ini nggak? Kalau ternyata memang akhirnya kejadian, Ya. ya terjadi tindakan bunuh, apa aja yang pernah Zoya temukan dampaknya sama Mereka yang ditinggalkan. keluarga, sama orang-orang sekitarnya tuh? Tuh, sedihnya ya dok, kalau duka yang mendalam sudah pasti ya, kita semua tahu tuh pasti menimbulkan duka yang mendalam, perasaan bersalah dan penyesalan yang kayak tadi dokter bilang, bikin orang berpikir, aduh tahu gitu, nah kan ya, Harusnya, harusnya ketika ngelihat dia melakukan ini harusnya aku begini nih, harusnya aku datang aja pas dia telepon, harusnya I'm doing this, aduh banyak lah gitu. Terus juga menghadapi stigma sosial gitu, orang tuh banyak sekali deh kalau di antara banyak kasus ya, kasus suicide itu tuh banyak banget penghakimannya, terutama penghakiman religius gitu. Jadi stigma sosial itu malah didapatkan oleh keluarga dan temen yang, hah teman kamu bunuh diri gitu ya. Bahkan ada oknum-oknum nakes yang juga tidak empati gitu kan ya terhadap kasus-kasus bunuh diri. Dan mungkin juga ya dok, keluarga itu terjadi marah dan kebingungan. iya, Ya karena kayak kenapa marah sama diri mereka sendiri, kenapa mereka tidak melihatnya lebih cepat, menyadarinya lebih cepat. iya. What if I'm doing this, I'm doing that gitu ya. Termasuk juga cinta tapi juga marah sama yang melakukan bunuh diri. Kok tega banget sih kamu melakukan ini pada kami dan sebagainya gitu. Resiko gangguan psikologis tentu saja ada PTSD-nya, ada isolasi dan hambatan sosial juga terjadi dan gangguan fungsi sehari-hari. Cuma ini nih yang paling apa ya buat saya tuh yang kadang-kadang sedihnya itu adalah gangguan dampak jangka panjangnya dok. Jadi dampak jangka panjangnya ternyata dari buku The Psychology of Suicide juga mengatakan resiliensi dari si keluarga ini menurun ketika ada anggota keluarganya yang bunuh. Rasa kehilangan dan makna identitas keluarga itu juga jadi being question a lot. Sebenarnya sebagai keluarga nih kita nih apa sih nih sampai ada anggota keluarga kita yang bunuh gitu ya. Jadi guilt ya, sekali lagi tadi yang dokter bilang kalau udah ada guilt gitu kan ya. Dan sadly but true,
resiko bunuh juga di keluarga ini juga tinggi, Dok. Iya, dampak dari rasa bersalah yang berkepanjangan, Mm-mm, ya, mm-mm, rasa marah yang berkepanjangan, gitu ya, mm-mm. penyesalan yang berkepanjangan, ya akhirnya keluarga juga bisa rentan untuk depres Bisa kan? rentan. Heeh. Jadi sebenarnya sih di antara tanda-tanda tadi yang ingin mungkin saya kasih apa ya, yang sama-sama ingin saya encourage bagi setiap pendengar gitu ya. Jangan lupa bahwa kita bisa mencegah dengan empati, bukan kebalikannya. Ya, To counter belief ya, banyak kejadian yang dialami oleh ya baik dokter Aswin maupun saya secara profesional. Kami tuh udah melihat sudah terlalu banyak korban-korban bunuh itu karena apa? Karena rasa tidak empati, karena stigma orang tidak mau mengakses bantuan, tidak mau tidak mau membantu dirinya sendiri karena merasa ya oh kalau emang stigmanya begini ini seperti ini atau seperti waktu itu kita pernah bahas dok apa oh ini tanda-tandanya kali universe don't like me anymore. ya, Waduh, sedih banget kan gitu. Jadi kita bisa sebenarnya sebagai sesama manusia kita bisa melakukan pencegahan terhadap bunuh diri. Misalnya dengan sesimpel kita nggak perlu tahu masalahnya dia apa dan sekali lagi ya jangan pernah saingan susah. Oh kamu begini ya masalahnya. Wah aku tuh lebih parah dari kamu loh. Nggak usah lah saingan susah. Boleh nggak sih mendengar aja? Atau misalnya gini, mendengar cerita gitu ya dari teman kalian. Terus gini, iya tapi ya biasanya kalau orang kayak gini tuh gini aja nih. Nggak usah lah gitu. Coba aja diem terus dengerin. Oh gitu ya. Jadi yang kamu rasain seperti apa? Ya, ini baik tenaga kesehatan mental maupun kita keluarga. Belajarlah dengan penuh atensi, mendengarkan tanpa memotong dan menghakimi mereka. Validasi perasaannya mereka. Oh gitu, kamu merasa ini berat ya? Jangan sampai, alah segini aja loh gitu ya. Ini apa sih? Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu ini kan kamu tuh nggak ada apa-apanya. Nah itu juga akan memicu rasa bersalah, tambah depresi dan membuat kamu lebih berat lagi. Jangan menuntut perubahan perasaan secara instan, ya baik pada dirimu sendiri ataupun pada orang lain. There's no such thing. Ya, saya sebagai psikolog saya selalu mengingatkan semua klien saya berproses. Kalau misalnya sakit hati, yang dilakukan adalah feel the pain, proses rasa sakit hatinya gitu. Hanya orang yang bisa menangis di saat dia sedih adalah orang yang bisa tertawa di saat dia bahagia menurut saya. Kalau kita tidak memproses rasa itu, ya sampai kapanpun juga akan sulit. Tanya sama orang itu secara empatik. Aku di sini, kalau kamu belum mau cerita, kamu boleh nangis aja, aku temenin. Mau aku duduk di samping kamu, mau aku tungguin, kamu boleh ngapa-ngapain. Gitu. Jadi boleh kamu mau nangis, kamu mau diem aja, yang penting kamu nggak ngerasa sendirian. Atau bahkan bisa bertanya, kamu butuh apa dari saya? Misalnya, butuh dengerin dong, kamu cerita dong tentang yang lucu-lucu atau apapun itu. Kadang-kadang orang tuh suka nggak bertanya sih dok. mm, Ya, kadang-kadang kita berasumsi, iya, kayaknya orang butuh ini deh. Kita kasih ini aja deh. Oh ya udah, kamu berdoa aja kamu ini. Gimana kalau dia bilang, aku udah berdoa, ya aku udah rajin berdoa, aku rajin pergi ke tempat ibadah, aku beribadah sampai kayak begini, aku bersyukur ini loh nota bersyukurku, kenapa nggak hilang-hilang ya. Nah kan, nah dari situlah baru orang tuh ngerasa bahwa oh ternyata ya nggak semudah itu juga gitu ya, nggak semudah kita bersyukur dan everything will gonna be alright gitu. Jadi sebenarnya eh, agama yang seharusnya menjadi sumber kasih bukan sebagai sumber penilaian itu lupa bahwa kamu tuh berharga, hidupmu penting, Tuhan mengasihimu. Kayaknya itu lebih penting daripada kamu kurang berdoa kayaknya. Kayaknya kamu kurang bersyukur, kurang religius, kurang ini, kurang itu. Bilang aja Tuhan mengasihimu. Ya kan selalu ada alasan. Ayo kita cari alasan apa yang bisa membuat kamu jadi mau hidup gitu ya. Aku temani di saat kamu sedih gitu. Dan kalau kamu butuh apa-apa, ayo gitu. Aku temenin. Aku mungkin nggak bisa nolong banyak, tapi aku bisa ada di sini. Nggak usah kamu cerita. Kalau kamu nggak sanggup, minimal aku bisa mendengarkan atau bisa menemani. Kayaknya sikap-sikap empatik seperti itu yang lebih penting ya di saat-saat kritis pada saat orang
mengalami depresi ya sampai pada percobaan bunuh diri menurut saya, Dok. Ya, ya saya kira kalau mau disimpulkan aja yang simpel aja, empati itu lebih penting dibanding penghakiman, Yes, that's right. ya kan? Ya, kita cenderung kalau bereaksi yang menghakimi, padahal sebenarnya yang dibutuhkan tuh empati, ya kan? Betul. Itu penting ya. Ya, jadi mungkin sebelum penutup saya akan making it more personal gitu ya. Bayangkan ada seseorang duduk di kamar, dia memandang luar jendela, lalu bertanya dalam hati, kira-kira hidup untuk besok masih ada gunanya nggak sih? Mereka mungkin tersenyum depan kita, tapi hatinya mereka itu menyimpan rasa putus asa yang cukup dalam. Pikiran bunuh bukanlah pilihan yang sekali lagi diambil ringan oleh seseorang. Itu adalah tanda mereka butuh penilaian kita. Mereka butuh kita, bukan penilaian kita. Gitu ya. Jadi moral of the story, bagi siapapun kamu yang memiliki pikiran untuk bunuh diri, rasa sakitmu nyata, tetapi selalu ada bantuan. Carilah teman atau keluarga yang bisa menerima ceritamu tanpa menghakimi, ya. Dan worst case scenario, carilah layanan darurat di rumah sakit setempat yang mungkin paling dekat dengan tempat tinggal kamu. Bunuh diri, sekali lagi ini bukan tentang kamu adalah orang yang lemah atau kurang iman. Ini tentang rasa sakit yang belum tertangani. Jadi mari kita berhenti menjadi hakim dan mulai menjadi pendengar. Jika kamu mengenal seseorang yang sedang berjuang, jangan biarkan mereka berjalan sendirian dalam gelap, jadilah cahaya. Setiap nyawa berharga. Dan seringkali nyawa itu bisa diselamatkan hanya dengan satu kalimat yang penuh kasih. Mari kita gunakan suara kita untuk mengangkat, bukan untuk merendahkan. Karena yang kita hadapi bukan hanya angka statistik, tapi kehidupan. Ya, sekian Sobat Damai Jiwa, saya Aswin Kandau. Dan saya Zoya Amirin, pamit sementara dari A to Z Damai Jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!